Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ekonomi perbankan Islam dan sistem jaminan halal yang disusun oleh kelompok satu beranggotakan yang pertama itu saya sendiri, Tifa Amelia Alexandra, NIM 4232301040 dan rekan saya. Dengan saya Alin Harawi dengan NIM 4232301039. Dan saya Reni Mawardianti dengan NIM 4232301053. Oke, baik. Masuk ke pokok pembahasan yang akan dibahas dari kelompok kami. Yang pertama itu ekonomi Islam. Terdapat satu, definisi ekonomi Islam. Kedua, prinsip ekonomi Islam. Ketiga, peran ekonomi Islam serta peluang ekonomi Islam. Terus subbab yang kedua itu perbankan Islam. Terdiri dari satu, pengertian dan peran, prinsip dan mekanisme, landasan hukum, kelebihan dan tantangan. Terus pokok yang ketiga, sistem jaminan halal yang terdiri dari pengertian dan tujuan utama, komponen utama, serta proses sertifikasi. Lanjut. Yang pertama yaitu definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan moralitas dalam aktivitas ekonomi. Tujuan utamanya, ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan material dan spiritual secara menyeluruh dengan prinsip pengendalikan harta, distribusi inklusif, dan investasi produktif. Dengan 241,7 juta penduduk muslim, yaitu 89,02% total populasi pada tahun 2022, memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi syariah global. Selanjutnya yaitu prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid, yaitu menekankan kesadaran akan satu Tuhan dan implikasinya dalam semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Yang kedua, larangan riba. Riba atau bunga dianggap sebagai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang ketiga, adil dan juga seimbang. Ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan. Yang keempat, kepemilikan, yaitu kepemilikan dianggap sebagai amanah dari Allah dan individu atau perusahaan yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu peran dan peluang ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengembangan instrumen keuangan syariah, di mana ekonomi Islam mendorong instrumen keuangan yang bebas riba, gharar, dan juga maisir. Yang kedua, peran bank syariah dalam pembiayaan produktif. Bank syariah menyalurkan dana ke sektor real melalui pembiayaan yang halal seperti usaha kecil, perdagangan, dan industri. Yang ketiga, ada program zakat, infak, dan juga sedekah. Instrumen sosial ini membantu pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan karena dana dihimpun dari masyarakat yang mampu dan disalurkan ke yang membutuhkan. Dan yang keempat, pengembangan investasi dalam sektor industri. Ekonomi Islam mendorong investasi yang etis dan bermanfaat, khususnya pada sektor industri yang halal dan produktif, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk peluangnya, industri keuangan syariah terus berkembang pesat dengan pasar yang semakin berkembang di berbagai negara. Masuk ke materi kedua, perbankan Islam. Pengertian dan peran. Perbankan Islam adalah sistem perbankan yang menjalankan seluruh aktivitas keuangan, penghimpunan dana, penyaluran dana, serta layanan jasa berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Peran perbankan Islam dalam ekonomi. Yang pertama, mendukung UMKM melalui pembiayaan bagi hasil, menyediakan alternatif dalam sistem keuangan etis, mengurangi praktik eksploitasi keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi halal, dan juga mendukung stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya yaitu prinsip dan mekanisme perbankan Islam. Prinsip perbankan yang pertama yaitu tanpa riba atau bunga. Segala bentuk bunga dilarang dan diganti dengan sistem bagi hasil atau margin. Yang kedua, menghindari gharar. Transaksinya harus jelas, tidak boleh ada ketidakpastian yang berlebih. Yang ketiga, menghindari masyir, yaitu tidak boleh ada unsur perjudian. Yang keempat, berbasis aset nyata. Yang kelima, keadilan dan transparansi. Dan yang keenam, kepatuhan syariah. Untuk mekanisme perbankannya, yang pertama ada penghimpunan dana,
yaitu wadiyah dan mudharabah. Yang kedua, penyaluran dana. Yang ketiga, layanan jasa, yaitu wakalah, kafalah, hawalah, dan juga ran. Selanjutnya yaitu landasan hukum. Yang pertama ada Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar utama larangan riba, keharusan keadilan, serta aturan transaksi halal. Yang kedua, fikih muamalah, yaitu kaidah hukum Islam yang mengatur jual beli sewa, bagi hasil, dan akad-akad lainnya. Dan yang ketiga, peraturan negara. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional atau MUI, dan juga peraturan OJK dan Bank Indonesia. Baik. Selanjutnya ada kelebihan dan tantangan. Yang dimana itu kelebihannya satu, lebih stabil karena berbasis aset nyata. Tidak ada bunga yang membebani. Sistem bagi hasil mendorong keadilan. Selaras dengan nilai etis dan moral. Untuk tantangannya yaitu ada kurangnya pemahaman dengan masyarakat. Selanjutnya ada ketersediaan SDM syariah terbatas. Selanjutnya juga ada produk kadang dianggap kurang kompetitif. Dan yang terakhir ada pengawasan syariah yang ketat. Untuk pengertian dan tujuan utamanya, sistem jaminan halal atau SJH adalah suatu sistem manajemen yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, fasilitas, pengolahan, hingga distribusi selalu memenuhi standar kehalalan dan terbebas dari kontaminasi bahan haram atau najis, dengan tujuan menjamin produk halal secara konsisten, melindungi konsumen dari bahan yang tidak halal, memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi sertifikasi halal, serta meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk di pasar. Untuk peran selanjutnya ada peran sertifikasi halal, yang dimana ada jaminan kepercayaan. Sertifikasi halal oleh MUI memberikan jaminan kehalalan dan kualitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen muslim dan non-muslim, daya saing pasar. Produk bersertifikat halal memiliki daya saing tinggi di pasar domestik dan internasional, terutama di negara mayoritas muslim. Yang ketiga, ada dukungan pembiayaan. Perbankan syariah mendukung pembiayaan sertifikasi halal bagi UMKM, memperluas akses pasar dan meningkatkan kualitas produk halal. Yang terakhir ada ekosistem berkelanjutan. Kolaborasi perbankan syariah dan produsen halal menciptakan ekosistem bisnis halal yang berkelanjutan dan inklusif. Baik, yang selanjutnya ada proses sertifikasi dan manfaat, yaitu ada tahap dan penjelasan singkat. Untuk tahap yang pertama itu ada pendaftaran ke BPJPH. Apa sih BPJPH itu? Panjangannya BPJPH itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, atau memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan. Jika sudah lengkap, BPJH menunjukkan sebagai LPH, lembaga pemeriksa halal, untuk melakukan audit halal. Habis itu untuk penjelasan singkatnya ada mengajukan produk dengan dokumen lengkap, data perusahaan, daftar bahan, supplier, formula, dan alur proses. Untuk tahap yang kedua yaitu ada pemeriksaan dokumen dan penetapan LPH. Untuk LPH itu penjelasannya yaitu ada lembaga pemeriksaan halal atau sebagai melakukan audit halal. Untuk penjelasan singkatnya itu ada BPJH memeriksa kelengkapan, kemudian menunjukkan LPH untuk melakukan audit halal. Untuk tahap yang ketiga itu ada audit halal oleh LPH. Untuk penjelasan singkatnya, BPJH memeriksa kelengkapan, kemudian menunjukkan LPH untuk melakukan audit halal. Sama ya. 4.
Sidang Fatwa Halal atau MUI. Penjelasan singkatnya itu ada MUI menilai hasil audit untuk menentukan status halal, bisa meminta perbaikan jika ada keraguan. Untuk tahap yang kelima ada penerbitan sertifikat halal. BPJH menerbitkan sertifikat berdasarkan fatwa MUI berlaku 4 tahun. Untuk tahap yang keenam itu ada implementasi SJPH. Untuk penjelasan singkatnya, pelaku usaha wajib menjalankan sistem jaminan produk halal atau kontrol bahan, proses, fasilitas, dan audit internal. 7. Yang tahap ketujuh itu ada pengawasan dan surveillance. Penjelasan singkatnya itu ada pemeriksaan berkala atau mendadak oleh BPJH atau LPH untuk memastikan konsisten kehalalan produk. Baik. Oke, baik. Saya lanjutkan. SJPH itu adalah Sistem Jaminan Produk Halal. Oke, yang terakhir masuk kesimpulan dan prospek masa depan ekonomi syariah di Indonesia, yang dimana ekonomi Islam, perbankan syariah, dan sistem jaminan halal adalah pilar utama untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Strategi ketiga ini mendorong pertumbuhan UMKM, inovasi produk halal, dan stabilitas keuangan berbasis syariah. Dengan regulasi yang kuat dan dukungan institusi, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah dan halal terbesar di Indonesia. Namun ada pula tantangannya yang terdapat. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya literasi, keterbatasan SDM syariah, dan proses sertifikasi yang belum efisien, serta ekspansi pasar global untuk memperkuat daya saing ekonomi syariah nasional. Jadi, jika ketiga sektor ini diperkuat melalui kolaborasi dan modernisasi, Indonesia memiliki kesempatan atau peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dan halal tingkat global. Baik, itulah pembahasan dari materi kelompok 1, yaitu ekonomi Islam, perbankan syariah, dan sistem jaminan halal. Saya selaku moderator kelompok 1, Rifa Amelia Alexandra, dan rekan saya. Dengan saya Alin Harawi. Dan saya Reni Mawardianti. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih jelaskan terdapat di PPT. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.